Kasus korupsi pengadaan gerobak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kementerian Perdagangan Kemendak telah mencapai puncaknya dengan vonis Mahkamah Agung (MA) terhadap mantan pejabat Kemendak, Putu Indrawijaya. Awal mula kasus, pada tahun anggaran 2018, Kemendak melaksanakan proyek pengadaan 7.200 gerobak dagang yang akan disebarkan di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Proyek ini didanai oleh APBN dengan total anggaran sebesar 54 miliar rupiah. Modus operandi, Putu Indrawijaya, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, bersekongkol dengan calon peserta lelang, Bambang Widianto dan Mashur. Ia meminta uang sebesar 835 juta rupiah dengan janji memenangkan mereka dalam proses lelang. Putu kemudian memenangkan PT Piramida Dimensi Milenia, sebuah perusahaan yang tidak memenuhi kualifikasi lelang, dan mengarahkan agar proyek dikerjakan oleh Bambang dan Mashur. Kerugian negara, akibat tindakan korupsi ini, negara dirugikan sebesar 17 miliar rupiah dari total anggaran proyek. Proses hukum, kasus ini terungkap setelah aparat penegak hukum melakukan penyelidikan. Putu Indrawijaya diproses secara hukum dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta Pusat. Pada tanggal 19 April tahun 2024, ia divonis 9 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 16,935 miliar rupiah. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat denda menjadi 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan, sementara hukuman penjara tetap 9 tahun. Puncaknya, pada tanggal 9 Desember tahun 2024, MA memperberat hukuman Putu menjadi 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 5 bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 17,135 miliar rupiah, dengan ketentuan jika tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. Tersangka lain, selain Putu, Bareskrim Polri juga menetapkan 2 penyedia barang dan jasa, Mashur dan Bambang Widianto, sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka diduga terlibat dalam penyuapan dan pengadaan gerobak yang tidak sesuai spesifikasi. Dukungan Kemendak, Sekretaris Jenderal Kemendak, Suhanto, menyatakan dukungan penuh terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat terkait kasus ini. Kasus korupsi ini menjadi pelajaran penting bagi instansi pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran negara dan memastikan transparansi dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa. Berikut adalah daftar aturan pengadaan yang kemungkinan besar dilanggar dalam kasus ini. 1. Peraturan Presiden Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Pasal 6 Prinsip pengadaan barang jasa. Prinsip transparansi, proses lelang tidak dilakukan secara terbuka, melainkan diatur untuk memenangkan pihak tertentu. Prinsip akuntabilitas, tidak adanya pertanggungjawaban dalam pemilihan penyedia barang, jasa yang memenuhi kualifikasi. Pasal 19 Ayat 1, Persyaratan penyedia barang, jasa. Penyedia barang, jasa wajib memiliki kemampuan teknis dan administratif yang sesuai. Dalam kasus ini, PT Piramida Dimensi Milenia tidak memenuhi kualifikasi, sehingga melanggar aturan ini. Pasal 66 Ayat 1, Larangan bagi penyedia. Penyedia dilarang melakukan kolusi dengan pihak lain dalam pengadaan barang jasa. Dalam kasus ini, terdapat kolusi antara Putu Indrawijaya dengan penyedia untuk memenangkan proyek. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 2 Ayat 1. Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan meminta uang, sebesar 835 juta rupiah untuk memenangkan peserta lelang jelas melanggar pasal ini. Pasal 3. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Penyalahgunaan jabatan oleh Putu Indrawijaya untuk mengarahkan proyek kepada pihak tertentu adalah pelanggaran nyata. 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa melalui Penyedia.
Pasal 8 Ayat 1 Prinsip pemilihan penyedia. Pemilihan penyedia harus dilakukan secara adil dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Dalam kasus ini, proses lelang diatur untuk memenangkan pihak tertentu. Pasal 21 Ayat 1 Evaluasi dokumen penawaran. Evaluasi dilakukan berdasarkan dokumen penawaran yang diajukan. Penyedia yang tidak memenuhi kualifikasi seharusnya didiskualifikasi. 4. Keputusan Presiden Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang, jasa pemerintah sebelum digantikan oleh Perpres No. 16/2018. L. Pelanggaran utama. 1. Manipulasi proses pengadaan, tidak mengikuti prosedur yang benar dengan memenangkan penyedia yang tidak memenuhi kualifikasi. 2. Kolusi dan gratifikasi, terjadi suap untuk memenangkan peserta lelang. 3. Kerugian negara, pengadaan tidak sesuai spesifikasi, mengakibatkan kerugian negara 17 miliar rupiah.